Sumber pendapatan sebuah negara Islam yaitu mencakup dua aspek, yaitu zakat dan jizyah, di mana zakat yaitu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk digunakan sebagai distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan jizyah adalah kewajiban bagi non-muslim sebagai perlindungan dan juga kontribusi kepada negara. Dengan adanya kebijakan anggaran belanja, dapat menjaga transparansi dengan memastikan pengeluaran negara sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber syariah, pencegahan defisit anggaran, dan pengalokasian dana untuk umum. Isu ekonomi saat ini yang berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja negara atau yang sering kita sebut APBN adalah tantangan dalam pengelolaan dana atau anggaran yang efisien dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, diperlukan juga kebijakan fiskal sebagai perangkat peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, terutama pasca pandemi sebagai konteks pemulihan ekonomi. Berikut 3 fungsi dari pembiayaan pemerintah. Yang pertama, berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan, di mana digunakan untuk pembiayaan dana-dana proyek, program sosial, dan pembangunan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai menutup defisit anggaran negara, di mana ketika pendapatan negara lebih kecil dibanding biaya operasional, maka dilakukanlah pembiayaan melalui hutang untuk menutup defisit anggaran dan meningkatkan kontinuitas pengeluaran negara. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan multiplier effect. Seperti yang kita ketahui, multiplier effect adalah pengaruh yang besar dan luas dikarenakan adanya kegiatan ekonomi. Maka melalui hutang ini, pemerintah dapat menekankan kegiatan ekonomi yang lebih luas dan produktif, sehingga berdampak pada perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga berharap adanya dampak positif dalam penerimaan uang negara. Berikut adalah susunan kegiatan untuk kesejahteraan ekonomi dan karakteristik masing-masing yang ada pada setiap kegiatan. Yang pertama, yaitu perencanaan strategis. Di dalam kegiatan ini berkarakteristik sebagai langkah awal dalam analisis ekonomi, identifikasi kebutuhan prioritas, dan penetapan target kesejahteraan ekonomi. Kemudian yang kedua, yaitu pelaksanaan program pembangunan. Dalam kegiatan ini berkarakteristik sebagai implementasi dari proyek-proyek yang telah direncanakan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yaitu mentoring dan evaluasi. Dalam kegiatan ini berkarakteristik sebagai pelacakan pengembangan proyek dan evaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu penyelesaian masalah-masalah ekonomi. Dalam kegiatan ini berkarakteristik sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang ada pada saat proses pembangunan, seperti inflasi, defisit anggaran, dan lain-lain. Berikut adalah 3 lembaga yang menaungi untuk kesejahteraan ekonomi. Yang pertama yaitu Badan Perencanaan Strategis atau Bappenas. Lembaga ini bertugas untuk merancang dan mengkoordinasi kebijakan pembangunan nasional, seperti perencanaan strategis, mentoring, dan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu Departemen Keuangan. Lembaga ini bertugas untuk mengelola keuangan negara, seperti pengelolaan utang, manajemen anggaran, dan pengawasan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu Institut Studi Strategis atau ISS. Lembaga ini bertugas memberikan analisis dan advice kepada kebijakan ekonomi dan strategis. Selain itu juga melakukan studi lanjutan untuk meningkatkan kinerja eksekutorial.
Berikut adalah faktor-faktor yang melatar belakangi pemerintah melakukan pembiayaan hutang. Yang pertama adalah biaya operasional yang tinggi, di mana biaya operasional lebih tinggi dibanding pendapatan negara. Maka, hutang digunakan untuk membantu pembiayaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis memerlukan dana yang besar, maka hutang digunakan untuk membantu dana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas ekonomi, di mana pemerintah tetap menstabilkan ekonomi dengan melakukan pembiayaan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi meskipun ada defisit anggaran.